tahun depan insya Allah saya akan melaksanakan ibadah haji kembali, ibadah haji mandiri tentunya secara resmi ya, resmi baik dari Indonesia ataupun resmi dari pemerintah Arab Saudi. Saya Rudi Fitriawan melaporkan dari Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam setengah jam 8 Ustaz. Jam Iya, 8.25 Ustaz ya. lagi liburan ini ya. Iya betul Ustaz, lagi liburan. Baik, saya izin share screen dulu ya. Share screen sebentar. Baik. Ini kelihatan Bapak dan Ibu ya. Share screen saya. Baik, ini malam hari ini insya Allah kita akan sharing ya, sharing bersama haji domestik. Nah, namun sebelumnya izinkan saya menampilkan beberapa slide tayangan ya. Slide tayangan. Saya dulu berangkat haji yang pertama itu alhamdulillah di usia 25 tahun. 25 tahun dulu apa ya ngalamin juga langsung ngambil program masian jalan kaki. Ini dulu masih tenaganya masih muda 20 apa bisa 25 tahun. Memang haji ini fisik ya. Haji itu memang apa betul-betul ibadah fisik. Mungkin di sini ada kiranya Bapak dan Ibu yang memang sudah betul-betul niat ingin apa melaksanakan rukun rukun Islam ya, ada sholat zakat naik haji yang kelima. Nah, misalkan memang ada jalan, memang misalkan ada kesempatan niatkanlah dari sekarang mudah-mudahan 2025 bisa apa bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Dan memang haji itu ya beda dengan umroh ya. Haji itu apa betul-betul kesabaran, diuji apa kesabaran, kenikmatan dan semuanya luar biasa harus betul-betul dipersiapkan dengan apa dengan sangat matang. Aktivitas saya sebagai apa founder Sekolah Tulider Umroh Indonesia. Nah, saya suka biasa mengadakan kegiatan pelatihan Tulider, kemudian membuat kegiatan juga pelatihan tour planner. Tour planner ini untuk teman-teman yang memang dia apa ingin merintis atau sedang berjalan ingin membuat program tour travel. Kemudian ada juga menjual apa program apa hotel ya. Ini hotel, tentunya ini hotelnya hotel resmi ya, bekerja sama dengan muasasa di Saudi Arabia. Nah, ini ada hotel yang grup. Hotel grup ini artinya teman-teman travel yang memang membutuhkan kamar, misalkan ada lebih dari 10 orang. Nah, ini contohnya Hotel Movenpick. Ini hotel untuk harga yang periode sekarang di Agustus. Nah, kalau hotel grup ini ya tentu dari harga lebih murah dari harga OTA ya, karena dia sudah termasuk dengan apa dengan makanan. Ini contohnya Hafi Hotel Bintang 5. Hafi ini apa? Haram View. Kalau Kafi berarti Kabah View. Ini contoh bintang 5. Ada juga hotel-hotel yang lainnya, hotel-hotel bintang 4, bintang 3 atau sekelas Darpun bisa bisa dibantu. Dan ini kemarin apa membantu juga teman-teman yang apa memerlukan ada yang visa haji ya, visa haji atau visa umroh ini kemarin 2024 sebagai apa ya artinya menjembatani teman-teman yang memang mau menunaikan ibadah berangkat haji. Nah, bersama teman-teman juga apa karena kita sudah ada kedekatan di komunitas ini ada yang Pak ayo dong apa jangan melulu bawa apa jangan melulu bawa umroh reguler bikin dong buat teman-teman yang harga terjangkau. Nah, ini seperti contohnya kemarin di Lailatul Qadar 1445 kemarin di bulan Maret ya Maret April itu kami sama teman-teman hunting tiket dapat pakai Saudi Airlines ke Turki sama apa Ramadan Lailatul Qadar plus Syawal itu dapat tiketnya yang harga terjangkau sehingga dihitung-hitung di apa dikalkulasi ya dengan penginapan di Saudi di Mekah Madinah ini habis kurang sekitar 24 ya 24 juta sekian. Nah, ini ada 5 orang. Nah, ada beberapa bagian yang ikut gabung. Nah, hanya karena gabung tiketnya udah tinggi sehingga tidak ikut ke Turki. Nah, ini ada 5 orang ke Turki. Nah, kemudian kemarin alhamdulillah haji mandiri juga 2024 kemarin ada 8 orang ini saya ada di sini ya yang paling belakang ini di Mina. Nah, jadi
banyak jalan ya, banyak jalan menuju ke Baitullah, banyak jalan menuju ke Eropa. Nah, Bapak Ibu hadir di sini mudah-mudahan nanti bisa menjadi jalan juga. Nah, program terdekat insya Allah Perindo Baitullah akan mengadakan umrah Oktober ini mau 2024 19,5 juta, ini mau 1 bulan. Assalamualaikum. Yusuf, Mr. Yusuf. He's my driver. Hello, Indonesia. Indonesia. You're coming Istanbul. But Yeah. this side photo good. Okay. This side. Okay. The star photo. Nah, ini mau 1 bulan boleh dipersilakan. Nah, ini ini hanya untuk penginapan di Mekah saja Bapak dan Ibu ya. Ini penginapan di Mekah menggunakan apartemen. Ini sudah termasuk dengan tiket pesawat, visa, transportasi menuju Mekah. Cuman ini belum termasuk penginapan di Madinah. Nah, nanti kalau yang mau ke Madinah ya silakan masing-masing. Misalkan nanti bersama teman atau bersama grup nanti bikin. Misalkan mau di Madinah, nambah berapa? Nah, yang harga terjangkau. Kenapa saya bikin program ini? Memang program ini bikin umroh ini ya, umroh dengan harga terjangkau ini targetannya memang untuk teman-teman tour leader ataupun para teman-teman yang memang ingin ingin biasa membawa grup. Nah, nanti akan belajar sama-sama. Apa belajarnya? Belajar handling di bandara, nanti akan langsung praktek belajar public speaking. Jadi nanti bersama teman-teman lain, jamaah ini harus bisa ngobrol langsung di depan jamaah seperti apa sih praktek menjadi tour leader. Tentunya nanti akan ada pembekalan materi juga. Kemudian saat di bandara seperti apa mengkondisikan jamaah dan lain-lain. Nah, Umroh Ramadan insya Allah tahun depan 2025 saya mau bikin program juga di harga mudah-mudahan ini harga 22,5 juta, 22,5 juta. Insya Allah ini bisa ya, sangat bisa karena nanti ini ada strateginya gimana kok bisa sih umroh 1 bulan. Nah, itu nanti bermainnya di apa? Nanti tentu bermainnya di penginapan. Dan ini ya contoh yang kegiatan kopdar yang biasa kami lakukan. Nah, ini pelatihan tour leader umroh, kemudian pelatihan tour planner ini di Jakarta, di Bandung bersama teman-teman. Nah, ini di Yogyakarta. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, kalau kita lihat data statistik dari penyelenggaraan haji kemarin 1445 Hijriah, itu total jamaah haji, nah ini menurut ini ya General Authority of Statistics dari Saudi Arabia, ada sekitar 1,8 juta jamaah yang melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Dan ini terdiri dari internal dan eksternal pilgrim. Nah, internal ini berarti apa? Kuota domestik berarti ya. Kuota domestik berarti apa? Artinya ya kuota domestik ini ya artinya orang yang bermukim di Saudi, orang yang tinggal di Saudi. Nah, domestik ini nanti terdiri jadi dua, ada yang memang asli warga Saudi ataupun yang kedua ekspatriat. Ekspatriat ini misalkan orang yang sedang bekerja ataupun pelajar ya, contohnya pelajar yang memang sedang belajar di Saudi Arabia. Dan untuk yang eksternal pilgrim ini berarti dari luar ya, dari luar negeri yang menggunakan visa haji itu ada sekitar 1,6 juta. Nah, ini ya data statistik. Nah, perjalanannya ini dari mana saja? Ada yang menggunakan mobil, ada yang menggunakan kapal laut, ada yang menggunakan pesawat. Nah, kalau kita lihat ada juga yang saking semangatnya, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai jalan kaki. Nah, saya ini dapat data juga dari Mas Syarik. Mas Syarik ini berarti ibaratnya seperti Syarika BUMN atau seperti apa ini Kang Rizal nanti lebih paham. Ini saya dapat data dari petugas maktab di yang beliau ini tiap tahun selalu menjadi petugas haji. Beliau kemarin ngirim laporan, Kang Rudi, ternyata yang menjadi data jamaah Indonesia ini dari seluruh kloter ya, seluruh kloter ini ada sampai 332.000. Nah, saya nanya, bukannya jamaah haji Indonesia itu yang mendapatkan visa haji itu kan 240.000. Nah ini yang data yang masuk ke Masarik dan ke Nusuk ternyata ada sampai 332.000. Nah, mungkin ini ditambah juga dengan ini yang menggunakan visa haji mujamalah atau menggunakan visa haji furoda.
Bapak dan Ibu, kalau kita melihat gitu ya, kalau kita melihat, secara umum penyelenggaraan ibadah haji ini ada, saya bikin ini ya, ada secara gambaran besar seperti ini. Ada yang menggunakan haji pemerintah dan juga haji non pemerintah. Nah, haji pemerintah ini kalau kita mengenal ada yang disebut dengan haji reguler dan juga ada yang disebut haji khusus. Nah, haji reguler ini apa cirinya? Cirinya dia ketika baru daftar mengeluarkan bayar porsi 25 juta itu sudah keluar antrian. Jadi berdasarkan kuota. Kuota ini berapa? Kuotanya 1/1000 berdasarkan ketetapan OKI. OKI ini adalah seperti Liga Arab ya. Mereka sudah sepakat. Jadi 1/1000. Nah, 220.000 dari mana? 220.000 berarti jumlah penduduk Muslim Indonesia itu dibagi 1000, keluarnya angka 220.000. Dan kemudian ada juga haji khusus. Nah, kalau haji khusus ini, kalau berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 2019 atau 18 ya, tentang haji umroh, itu 8% dari kuota haji reguler. Nah, kemarin lagi rame-rame, sekarang lagi rame-rame tentang apa di DPR dengan Kemenak katanya kuota haji reguler di ini apa di penambahan atau apa saya alam kurang paham. Nah, ini haji pemerintah. Dan juga ada yang disebut haji non pemerintah. Haji non pemerintah ini adalah artinya yang memang haji ini tidak tidak terdaftar di kuota ini, namun dia memang diakui keberadaannya oleh Kemenak, oleh undang-undang. Salah satunya ya haji yang menggunakan haji mujamalah atau haji furoda itu harus melaporkan keberangkatan. Nah, juga ada yang menggunakan visa non haji. Visa non haji ini macam-macam Bapak dan Ibu ya. Ada tadi yang salah satu yang akan kita bahas pada malam ini yaitu haji ekspatriat atau haji dahili atau menggunakan kuota domestik dalam negeri. Baik Bapak dan Ibu, kita akan kita akan tanya jawab saja ya, akan sharing. Ini yang pertama mungkin kepada Bang Rijal dulu ya. Bang Rijal nanti boleh sharing seperti apa sih kemarin alur mekanismenya saat mendaftar haji domestik, karena memang beda ya kalau haji kuota domestik dengan haji reguler. Kalau haji reguler kan daftar ke pemerintah setor 25 juta. Nah, kalau Bang Rijal ini beliau ini menggunakan visa pelajar ya, Mas Rijal ya, visa pelajar. Beliau ini kebetulan sedang kuliah di Madinah. Dan nanti Mas Rijal bisa sharing juga memang kalau selain visa pelajar apakah ada kesempatan misalkan orang Indonesia bisa sedang memang bermukim di sana menggunakan visa apakah bisa mendapatkan kuota domestik juga. Silakan Mas Rijal boleh sharing sedikit dan juga kemarin jadi petugas maktab ya 2024 alhamdulillah beliau jadi petugas maktab juga mendampingi Travel Armina Reka. Silakan Bang Rijal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, Ustadz Rudi selaku founder Travel Perindo Baitullah yang kami muliakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi informasi tentang bagaimanakah perjalanan ibadah haji untuk para warga mukimin atau domestik yang tinggal di negara Arab Saudi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Rizal Muzaki. Saat ini saya alhamdulillah diberikan amanah untuk belajar di Madinah ya, di Universitas Islam Madinah, sekarang di program pasca sarjana ya, alhamdulillah. Dan saat ini saya sedang berada di Indonesia, tepatnya di Madura, karena memang sekarang lagi liburan musim panas, sehingga saya liburan di negara tercinta ini. Jadi
untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai regulasi pendaftaran untuk bagi mereka yang menggunakan kuota domestik atau bagi mereka yang tinggal di negara Arab Saudi. Baik, mulai tahun 2022 ya, setelah pandemi itu perjalanan atau regulasi ibadah haji untuk mukimin ya di Arab Saudi berbeda dengan sebelumnya ya. Di tahun 2022 kemarin itu untuk pendaftaran ya sampai saat ini juga ya tahun 2024 kemarin itu perjalanannya untuk pendaftaran melalui web yang diberikan oleh Kementerian Umroh dan Haji oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, jadi semuanya ya mukimin ya atau orang yang menggunakan kuota haji domestik itu semuanya wajib mendaftarkan dirinya lewat web Kementerian Umroh dan Haji Arab Saudi. Ya. Yang mana nanti di situ ya kita bisa milih harganya ya, milih harganya. Jadi ada yang harga ekonomi, ada yang harga pertengahan, kemudian ada yang harga VIP ya istilahnya ya. Nah, untuk harga ekonomi ya, kalau tahun 2022 itu memang kemarin harganya memang mahal ya karena memang itu setelah pasca pandemi ya. Nah, mulai 2023 sampai tahun kemarin itu harga sudah mulai stabil kembali ya, tetapi tetap dibagi menjadi 3 bagian, ada yang paket 1, paket 2, paket 3 seperti itu. Bahkan sepertinya sampai paket 4 kayaknya. Iya, paket 4. Nah, paket pertama itu paket yang paling murah ya, yang paling murah atau paket ekonomi ya tahun kemarin ya, tahun 2023 itu yang memilih paket ekonomi itu dia di Minanya tidak dapat tenda ya. Di Mina tidak dapat tenda, tetapi dia itu mendapatkan tempat tinggal di perbatasan ya antara Mina dan luar Mina. Jadi dia mabitnya bukan di Mina, tapi mabitnya di mana? Di apartemen di perbatasan antara Mina dengan luar Mina. Jadi tahun kemarin ya, kita bicara tahun 2023 itu teman-teman kita yang menggunakan apa namanya kuota haji domestik atau kuota haji yang mukimin yang memilih paket yang paling murah atau paket ekonomi, mereka itu tidak dapat tenda di Mina. Jadi tinggalnya di apartemen di perbatasan antara Mina dengan luar Mina. Tetapi mereka tidak apa namanya tidak meninggalkan Mina begitu saja. Mereka mencari waktu untuk bisa mabit di Mina walaupun mereka tinggalnya di luar tenda. Ya, jadi mereka ada yang tinggal di bawah jembatan ya dengan menggunakan alas kardus, ada yang cuman hanya berteduh dengan sebuah payung seperti itu. Ya, jadi teman-teman kita sebagai mereka tuh nekat ke Mina ya walaupun mereka itu tidak punya tenda di Mina, yang mana ketika musim haji itu panasnya Masya Allah di Mina itu ya, bahkan tahun ini kemarin itu panas bisa sampai 45 derajat ya, yang mana tatkala kita menggunakan HP ya, di luar tenda kita ya itu saking panasnya matahari sampai HP kita tuh langsung ngedot, langsung mati blast, nggak nyala karena saking panasnya. Ya, kayak seperti itu. Bahkan sepunya cerita juga ya, ada kawan saya ketika di Arafah tahun kemarin ya, ketika hajian itu begitu keluar dari tenda Arafah dia langsung pingsan karena memang saking panasnya. Jadi memang kalau memang kita sekiranya pengen ngambil kuota yang pertama ini atau kuota yang paling murah dipertimbangkan kembali karena itu di Mina tidak dapat tenda tapi dapat apartemen di perbatasan antara Mina dengan luar Mina. Nah, ketika kami tanya kepada para masyayikh, pada para mufti, bagaimanakah hukumnya orang-orang yang tidak mabit
di Mina tatkala musim haji. Apakah dia telah melakukan kewajiban, ya, yang mana mabit di Mina merupakan kewajiban haji. Nah, jadi para masyayikh ini ya itu dia menjawab eh, tetap sah, tetap dikatakan mabit di Mina walaupun dia tinggalnya di perbatasan antara Mina dengan luar Mina. Kenapa? Karena memang jamaah haji ya seluruh dunia itu membeludak ya, banyak sekali sehingga tenda-tenda di Mina itu terbatas. Akhirnya oleh pihak pemerintah Arab Saudi itu dibagi-bagi. Ada yang paket ekonomi, ada yang paket pertengahan, ada yang paket yang lebih mahal seperti itu. Nah, kemudian eh, eh, kelebihan dari atau keistimewaan dari travel ya, travel yang yang travel yang khusus untuk mereka haji domestik ya. Di setiap travel itu ada muftinya, ada syekhnya, sehingga kalau kita pengen bertanya-tanya tuh bisa kita tanyakan kepada syekh tersebut ya. Kayak tadi pertanyaan tentang bagaimana hukumnya kita mabit di perbatasan antara Mina dengan luar Mina, apakah sah atau tidak ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pembayaran bagi mereka yang menggunakan visa atau kuota haji domestik ya, atau kuota haji mukimin, mereka itu dibagi 3 cicilan ya, dibuat 3 kali cicilan. Cicilan pertama anggaplah sekian persen, yang kedua sekian persen, dan ketiga sekian persen. Nah, dan nanti dikasih batas maksimal bulan Dzulhijjah tanggal sekian harus sudah lunas ya. Dan nanti itu ketika cicilan pertama kemudian tiba-tiba dia mau cancel, mau ngebatalin, mungkin karena ada udzur apa sehingga dia tidak jadi haji, selagi dia masih belum masuk bulan Dzulhijjah, maka cicilan itu baik yang pertama maupun yang kedua maupun yang ketiga atau udah lunas ketika sebelum bulan Dzulhijjah itu bisa kembali semua uangnya. Tetapi kalau dia mengcancel ketika bulan Dzulhijjah, maka nanti ada potongan ya. Jadi uangnya itu yang sudah dibayar tadi ya, itu akan terpotong seperti itu. Jadi tidak kembali secara utuh seperti itu ya. Kemudian nanti setiap pembayaran cicilan itu nanti masuk SMS ke nomor HP kita seperti itu ya. Kita nanti ada muncul SMS kalau kita sudah membayar cicilan pertama ya. Nanti silahkan lunasi cicilan kedua dan ketiga, itu biasanya informasinya dari SMS tersebut. SMS itu resmi dari Kementerian Umroh dan Haji Arab Saudi seperti itu. Kemudian untuk pembayarannya hanya bisa digunakan dengan Bank Saudi ya, baik itu Bank Rojahi, baik itu Bank Al-Inma, baik itu Bank Al-Ahli dan lain sebagainya ya. Jadi memang menggunakan Bank Saudi. Kalau bisa pakai M-banking Arab Saudi, sehingga biar laporan ya atau faturahnya itu muncul semua seperti itu ya, biar ketahuan kayak gitu. Terus adapun untuk di Musdalifah ya, nanti untuk yang menggunakan kuota domestik atau kuota mukimin ya, insya Allah tetap dapat di Musdalifah ya. Memang di Musdalifah kita nggak ada tenda ya. Semua jemaah haji baik yang mukimin maupun yang non mukimin ketika di di Musdalifah tidak ada tenda semuanya, karena di Musdalifah cuma hanya mabit ya, cuma hanya bermalam saja ya, bermalam. Nanti setelah subuh kita meninggalkan Musdalifah. Jadi cuman adanya karpet aja di Musdalifah, karpet buat istirahat, buat tidur sebentar seperti itu. Kemudian nanti di Arafah ya, di Arafah itu jangan khawatir ya, Masya Allah ya, untuk travel ya yang di handle oleh pihak pemerintah Arab Saudi ya, maksudnya oleh yang digunakan yang diperuntukkan buat teman-teman yang mukimin atau yang menggunakan kuota domestik ya, itu ya
tenda di Arafah itu Masya Allah luar biasa, bagus-bagus, kemudian pelayanannya juga mantap-mantap ya, makanannya juga banyak ya, tinggal ngambil ya, baik itu ya Seven Days ya, kemudian minuman ya, baik itu Al-Marai ya, baik itu ya apa namanya es krim dan lain sebagainya. Jadi nggak usah khawatir ya, semuanya di mana, di yang menggunakan yang apa, yang beli paket pertama, paket kedua, paket ketiga, semuanya sama-sama dapat tenda di Arafah. Ya, karena memang haji itu di Arafah. Ya, Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Semuanya dapat tenda di Arafah. Dan semuanya setiap tenda itu pasti ada makanannya, bahkan nggak habis-habis makanannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang apa, untuk yang milih paket pertama atau paket ekonomi ya, ketika di Mina atau ketika dia mendapatkan tempat tinggal apartemen atau syukuh di perbatasan antara Mina dengan luar Mina, dia tetap dapat makanan ya, sama aja, banyak minumannya, banyak makanannya, banyak kue-kuenya, sama kayak yang mereka dapat tenda di Mina, cuman bedanya hanya dia dapat apartemen ya. Nah, nggak dapat tenda di Mina seperti itu. Kemudian untuk melempar jumroh akobah sama juga dapat batu ya. Jadi dapat batu, kemudian nanti dapat payung juga. Jadi semua fasilitas tetap dapat. Cuman hanya bedanya yang ketika di Mina saja. Ini bagi yang paket pertama. Adapun paket kedua, paket ketiga, keempat itu mungkin hanya beda di transportasi aja. Beda di transportasi. Contohnya mungkin yang milih paket kedua mungkin dia transportasinya ke mana, ke Musdalifahnya kemungkinan pakai pakai bis ya, kayak gitu. Kalau yang milih paket ketiga dia dapat transportasi pakai kereta cepat ya, pakai kereta itu antar masyair itu ya, antara Musdalifah Mina seperti itu ya, hanya beda di situ aja ya. Kemudian juga mungkin bedanya tendanya ya, tendanya mungkin dia dekat ke sini atau dekat ke sana kayak gitu ya, seperti itu. Dan memang harganya beda-beda seperti itu ya. Mungkin yang paket yang paling mahal itu ya, kalau tahun kemarin itu sekitar 10.000 kayak gitu, 11.000. Kemudian juga nanti itu untuk pemberangkatan apa ketika haji itu ya, itu nanti tergantung ketika kita pesan di webnya itu. Ada yang berangkat dari Jeddah, ada yang berangkat dari Mekah, ada yang berangkat dari Madinah, ada yang berangkat dari Qasim dan lain sebagainya. Ya, kalau seumpamanya kita seumpamanya kita penduduk di Jeddah, kita tinggal di Jeddah, tetapi kita pesan paket haji ini, kita dapatnya di daerah Qasim. Nah, itu kita nggak perlu khawatir harus Qasim, nggak perlu. Nanti cukup kita kabarin pihak travelnya ya, kalau kita itu nanti bisa ketemuan di Mekah langsung. Nanti insya Allah sebelum Hamin berapa itu biasanya oleh pihak travel itu masing-masing orang di kontak ya, dihubungin, dikabarin, kemudian nanti dimasukin ke grup seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kalau mendapatkan travel yang jauh-jauh dari tempat tinggal kita ya, nanti bisa ketemu di Mekah langsung seperti itu kayak gitu. Kemudian untuk masalah melempar ketika tanggal 11 sama 12 Dzulhijjah, kebanyakan ya, bahkan hampir semua travel domestik atau yang menggunakan kuota haji domestik atau mukimin itu biasanya itu ngambil nafar awal. Jadi melemparnya hanya sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Nah, nggak sampai tanggal 13 Dzulhijjah seperti itu. Kemudian untuk keberangkatan atau titik ngumpulnya atau titik ketemunya itu biasanya kebanyakan untuk yang menggunakan travel domestik ya, atau yang menggunakan kuota haji domestik atau mukimin, itu kebanyakan nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah kita nanti biasanya itu mulai berangkat di tempat tinggal kita masing-masing, dan
sebagian travel tuh ada yang ambil tarwiyah, ada yang nggak ngambil tarwiyah, tergantung travelnya. Gitu. Karena memang tarwiyah itu nggak wajib, dia cuma sunnah. Yang paling wajib yaitu adalah wukuf di Arafah, ya wukuf di Arafah. Kemudian adapun mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina tanggal 11-12 itu hukumnya wajib, ya hukumnya wajib. Yang mana kalau kita meninggalkan kewajiban itu maka kita wajib membayar dam. Adapun kalau kita meninggalkan rukunnya, contohnya kita meninggalkan wukuf di Arafah, ya, maka itu hajinya tidak sah, ya kayak gitu karena dia meninggalkan kewajiban. Ya. Siap, Mas Mungkin Rizal. Siap, jazakallah. oh iya, Ustaz. Nah, ini menarik ya, yang menarik. Jadi memang sebetulnya berarti di sana tuh daftarnya resmi Mas Rizal ya, daftar resmi di Nusuk ya. Resmi menusuk ya betul. Oh iya, mohon maaf Ustaz. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, apa namanya untuk webnya Kementerian Haji dan Umroh itu ya yang untuk mukimin atau untuk yang menggunakan kuota domestik itu nama webnya itu adalah Nusuk ya. Nusuk. Atau nanti bisa ngecek di aplikasi juga ada Nusuk. Heeh. Nanti tinggal pilih di situ kuota atau paketnya mau yang berapa real harganya seperti itu. Mas Rizal masih ingat nggak dulu 2023 daftar itu berapa bulan sebelum Julhijjah, masih ingat nggak? Iya, Taib. Waktu itu anak ingatnya masa ini Ustaz ya. Jadi waktu Heeh. itu kan seingat anak tahun 2023 itu hajian itu bulan Mei Juni, Juni kalau nggak salah Mei ya. Juni. Mei Juni. Heeh. Itu mulai kita daftar atau mulai dibuka pendaftaran itu bulan Januari. 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 Nah, Januari, Februari, Maret, April. Nah, kita ada sekitar 4 bulan untuk melunasi cicilan itu. Oh, berarti Januari Gitu. sudah ini ya, sudah Sudah, nge-booking ya, di Nusuk sudah langsung. ngebooking. Ya, itu Oh, makanya kita cepet-cepetan, ya, heeh. cepet-cepetan untuk mengambil harga terendah, kayak Iya. gitu. Dulu Mas Rizal dapat harga berapa? 5.200 berapa? 5.200 sampai 500 lah, sekitaran itu, Seth. Oh, sekitar 5.200 Ya, ya. karena Nah. memang waktu itu uang saya cuma segitu siapnya, jadi memang terpaksa mendapatkan tenda di perbatasan Mina dengan Mina kayak gitu. Oh, itu Ya, bisa dan itu dicicil ya? Pembayarannya nyicil ya? bisa dicicil bisa. Oh, berarti di Arafah. Maksimal 3 kali cicilan sih, biasanya 3 kali cicilan. Semuanya rata, baik yang paket 1, paket 2, paket 3 semuanya rata, 3 kali cicilan semuanya. Full payment bisa ya? Full payment. Full payment bisa, cuman kalau bisa kalau emang fix mau haji tahun itu ya udah insya Allah aman, tapi kalau emang masih ragu mendingan Nah, cicil aja karena oh, takut biar bisa takutnya nanti kalau sudah tiba-tiba mau di cancel dan sudah masuk bulan Dzulhijjah takutnya potongannya besar gitu loh iya iya. ya. Jadi kalau di Saudi itu kalau di Indonesia tuh kan daftarnya ke Kemenak ya. Kalau di sana langsung ke ibaratnya namanya travel tuh Hamla Mas Rizal ya, Hamla ya. Ya, hamlah. Nah, Nah, betul. Jadi jadi hamlahnya di Saudi itu dia dijadikan satu satu wadah oleh Kementerian Haji dan Umroh itu di Nusuk kayak gitu. iya. Ya. Nanti berarti bisa pilih ya travelnya yang dari mana, dari Jeddah misalkan ya. Betul, bisa pilih. Nah, itu yang kata Ana tadi, walaupun kita tempat tinggal kita di Jeddah, tetapi harga yang paling murah adanya travel di daerah Kosim, gak apa-apa, ambil aja. Iya, Nanti kita iya. tinggal kabarin ke pihak ketuanya, kita ketemuan di Mekah aja, seperti itu. Sat. Ya, kayak gitu. Berarti dulu Mas Rizal mulai merapat ke Mekah itu bersama travel sekitar tanggal berapa? 6 Julhijjah atau tanggal berapa? Tanggal 8, Sat. Karena Oh, nah. waktu itu travel Ana nggak ada tarwiyahnya. Oh, langsung ke Arafah berarti ya? Langsung ke Arafah betul. Oh, Jadi kita enggak kita langsung ke tenda dulu ke apartemen dulu ke Syukko, kita oh nyimpen dapat ya, barang-barang. dapat apartemen itu di Mina dapat ya di Ajijia. Dapat anak waktu itu di Nasim. perbatasan antara Mina dengan luar Mina Ustaz. Oh, Nasim ya, daerah Nasim. Daerah itu ya betul betul Nasim. Oh, Masya Allah, iya, iya.
Berarti ini terakhir nih buat Mas Rijal, apa mau bertanya. Kalau pengalaman Mas Rijal nih lihat 2003 dan 2024 itu kan ada beberapa paket yang seperti Mina Tower ya, Mina Tower atau Betul. ada juga nanti ini Bang Irfan mau cerita beliau tuh kemarin pakai harga yang 9.000 real. Nah, itu kalau harga pertengahan-pertengahan gitu rebutan atau enggak Mas Rijal? Saya dengar-dengar juga kan informasinya kalau yang harga yang ambil pertengah-tengah tuh nggak terlalu rebutan, jadi apa kuotanya ya aman. Kira Mas Rizal silakan. Jadi gini Ustaz, Hmm. sebenarnya dibilang nggak rebutan juga nggak apa ya, nggak bisa dibilang seperti itu karena memang tergantung dari nusuknya. Kalau memang harga terendah itu banyak, itu biasanya yang harga pertengahan itu aman. Tetapi kalau kenyataannya ya harga terendah itu terbatas, ya itu bisa jadi solusi yang harga pertengahan jadi rebutan Ustaz kayak gitu. Iya, Dan memang nanti itu biasanya kayak tahun sekarang ini itu di akhir-akhir ya, di akhir-akhir mau hajian itu biasanya tiba-tiba ditambah apa muncul lagi tuh harga yang paling murah. Karena memang ada sebagian yang cancel, ada sebagian yang nggak jadi haji, iya. sehingga pihak travel itu mengiklankan kembali gitu, Sat. Mm-mm. Dan ini apa Mas Rizal mau tanya, misalkan ketika baru buka, itu bisa ketahuan bisa ketahuan nggak kuotanya ada berapa yang dibuka di Nusuk tuh misalkan, atau kita nggak tahu atau apa memang sistemnya tuh kita mendaftar. Misalkan daftar nih yang paket menengah contohnya ya, atau misalkan daftar yang paket VIP. Dan ketika daftar tuh memang langsung konfirmasi di sana memang langsung pembayaran atau seperti apa Mas Rijal sistemnya? Yang paling penting nanti kita diminta iqomah, jelas tuh ya, iqomah, nomor HP, kemudian nanti apa namanya banknya, bank yang atau apa namanya, bank ya nomor di kartu bank itu ya, kan, apa nomor nomor di kartunya itu ya, kartu bank kan ada nomornya tuh ya, nah itu nanti dimasukin kayak gitu. Nah terus nanti kita apa namanya diminta suruh bayar kan, nah, kita bayar untuk cicilan pertama, nanti baru masuk SMS kalau sudah berhasil pembayaran cicilan pertama. Kayak Iya. gitu. Berarti ketika daftar tuh insya Allah dapat ya. Ketika memang dibuka memang kuotanya ada ya. Ketika sedang. Dapat, Ustaz, dapat. Yang paling aman tuh yang paket paling mahal. Itu insya Allah nggak jadi rebutan. Hmm. Saya kemarin lihat yang paling mahal tuh 13.000 real Mas Rijal. Lihat Ya, harga sekitar Mina itu Tower. sudah sekitar 12 sampai 13 ribu Ustaz. Gitu. Itu berarti kalau open Januari daftar memang dia masih open berarti memang kuotanya ada ya. Kuotanya Ada, memang Ustaz. ya. Ada. Iya. Kalau yang paling mahal itu yang VIP itu gak usah khawatir habis, Ustaz. Insya Oh, Allah ada. berlimpah berarti ya. Yang rawan habis tuh yang paket ekonomi karena Iya. itu kan rebutan mahasiswa iya rebutan juga kemudian TKI juga iya rebutan gitu kan jadi memang itu rebutan itu yang paling murah itu kayak gitu. Siap. Baik Mas Rizal, jazakallah khairan kasiran Waalaikumsalam Ustaz, informasinya. waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu silakan kalau ada yang mau pertanyaan nih karena saya batasi juga ya maksimal sampai jam 9 udah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat aja nanti akan saya jawab. Baik selanjutnya ini ada Bang Irfan ini dari Bandung. Beliau sama berarti beliau ini adik kelasnya Mas Rijal. Beliau kalau nggak salah masih semester 3 ya. Bang Irfan semester 3. Nah ini di sini ketemu sama Mas Rizal bisa taruh. Nanti kemarin bisa Nice. kenalan. Nah ini Bang Irfan ini kemarin ketemu sama saya di Abnormal. Ini bersama ibunya kebetulan ibunya Ibu Linda ini jamaah Perindu Baitullah juga member. Nah, dia kemarin cerita ini Bang Irfan kemarin ini pakai kuota domestik 2024. Nah beliau kemarin saya tanya berapa harganya. Harga apa beli harga masa airnya tuh di 9.000 real. Mungkin Bang Irfan bisa cerita kemarin apa daftarnya prosesnya ke Hamlah mana travel ya travel mana kemarin beliau cerita juga awalnya ke Araji kemudian berangkatnya tanggal berapa jadi apa meeting pointnya di mana mulai start ke apa ke Minanya tanggal berapa dapat tarwiyah atau enggak dan kemudian yang 9.000 real ini itu de apa ke Jamarotnya dekat atau jauh silakan Bang Irfan. Oke, Bismillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, Mungkin sedikit perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari Bandung.
Alhamdulillah, saya juga diberikan kesempatan untuk mukim di Arab Saudi, tepatnya di Madinah, sebagai seorang pelajar. Dan alhamdulillah pada tahun ini 2024 baru saja melaksanakan ibadah haji. Mungkin saya sedikit sharing aja ya. Mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan kepada Ustadz Rizal yang mungkin lebih paham daripada saya gitu ya. Kalau dari saya sendiri, dari kemarin pengalaman melaksanakan haji menggunakan domestik Arab Saudi, alhamdulillah saya menggunakan eh, paket yang kedua ya, itu sekitar 9.500. Alhamdulillah, kalau paket yang dua ini, sebagaimana yang sudah disebutkan, dia tidak terlalu berebutan gitu ya, dari awal pembukaan dan sampai akhir pun masih aman gitu, meskipun kadang hilang-hilang gitu, kadang habis, tapi besoknya ada lagi misalnya kayak seperti itu. Dan waktu itu saya mulai hari haji itu dari Roma, dari tapi ketika Ramadan itu awalnya saya berniat haji menggunakan travel ROG gitu ya, karena travel ROG ini itu terkenal di mahasiswa bahwasanya memiliki fasilitas yang bagus dan lokasi tenda di Minanya itu dekat dengan Jamarat sekali gitu. Jadi sangat nyaman gitu dari pengalaman-pengalaman yang mahasiswa sudah gitu. Tapi qadarullah kalau travel ROG ini tuh tidak ada di Nusuk gitu pendaftarannya. Jadi dia melewati seorang ustadz yang bisa mendaftarkan langsung ke pihak ROG-nya. Tapi itu pun terbatas. Jadi ada kemungkinan tertolak gitu. Termasuk saya kemarin ketika mencoba mendaftar ke ROG eh, itu sampai beberapa hari sebelum keberangkatan lah ya, sekitar 4 atau 5 hari sebelum keberangkatan itu tasrihnya itu belum keluar gitu ya, karena dia emang proses pendaftarannya itu manual, tidak menggunakan nusuk. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk beralih ke travel lain, mencoba untuk langsung ke nusuk gitu ya. Dan alhamdulillah di hari H-3 atau 4 gitu, saya mendaftar di nusuk, dapat yang di paket 2 dan langsung melakukan pembayaran dan terdaftar di paket yang kedua itu di nusuk. Travelnya apa itu, Bang Irfan? Yang pakai kedua itu? Saya menggunakan travel namanya tuh travel Suhail. Alhamdulillah Suhail. Itu titik kumpulnya di Jeddah. Jadi ketika tanggal 7 Zulhijjah, saya bersama teman-teman itu langsung dari Madinah menggunakan transportasi umum dari Madinah langsung ke Jeddah gitu. Hari tanggal 7-nya itu. Jadi tanggal 7 pas maghrib itu ada kumpul untuk melakukan apa eh, memberitahukan informasi-informasi dari Hamlah, kemudian pembagian name tag dan pembagian kelompok seperti itu. Dan itu langsung berangkat dari tanggal 7 malam ke Mina. Jadi dari tanggal 7 malam nyampe ke Mina itu pagi tanggal 8. Jadi kita kalau yang paket 2 itu alhamdulillah tanggal 8 Zulhijjahnya itu udah ada di Mina gitu ya. Dapat Dan tarwiyah berarti ya, dapat tarwiyah. ya dapat tarwiyah alhamdulillah di Mina. Kemudian di Minanya itu sebenarnya kalau dari tendanya dibilang dekat enggak, dibilang jauh juga enggak ya. Tapi sekitar 3 kilometer dari Jamarot. Jadi kalau dari terusan Mina lurus terus sampai mentok, nah itu di sekitar situ eh, tendanya. Meskipun kalau yang paket kedua ini tuh berbeda-beda gitu ya. Kemarin tuh saya dengan teman ada 3 orang gitu kan. Tadinya pengen haji dengan paket yang sama dengan hamlah yang sama, tapi qadarullah ya itu loh dia paketnya itu kadang ada kadang enggak gitu kan. Tapi alhamdulillah semuanya dapat dengan hamlah yang berbeda-beda gitu. Meskipun paketnya sama. Jadi di hari-hari terakhir masih ada paket yang kedua itu. Tapi mungkin dari segi fasilitasnya emang ada yang berbeda-beda gitu.
Meskipun di paket yang sama, misalnya saya di Hamla Suhail itu transportasi dari antara Mina ke Arafah terus ke Muzdalifah itu menggunakan kereta, menggunakan bis. Tapi teman saya yang di paket yang sama ada juga yang menggunakan kereta. Jadi meskipun harganya sama, kurang lebih sama, tapi fasilitasnya bisa jadi berbeda gitu. Itu mungkin dari fasilitas mungkin ya insya Allah sama-sama aja nyaman gitu lah ya. Dari makanan semuanya berlimpah, dari pelayanannya juga Masya Allah luar biasa. Kita nyaman di sana, makanan ada terus dari eh, tempat tinggalnya juga tendanya itu ber-AC gitu alhamdulillah kalau yang paket kedua itu. Dan ya kurang lebih tidak terlalu banyak menguras tenaga ya kalau saya rasakan ketika berhaji tahun ini. Jadi ketika dari ke Arafah itu kan menggunakan apa ke- bis, jadi tidak terlalu menguras tenaga gitu. Nggak kayak yang sebelumnya saya bayangkan harus jalan jauh berkilo-kilo gitu. Ternyata dari pihak travelnya juga sudah disediakan buat ke Masjidil Haram pun sudah disediakan gitu buat tawaf ifadah gitu. Jadi insya Allah nyaman kalau Bang menggunakan Irfan, itu domestik ini. tawaf ifadohnya di tanggal berapa? Tanggal 10 langsung pas Jumrah Aqobah. Kalau di eh, sana itu kita kan mandiri ya, jadi Iya. kita tuh ke Masjidil Haramnya itu kalau Ana sama teman-teman tuh ngambilnya di hari terakhir. Oh, Jadi di digabungkan nafar awal dengan berarti ya. Nafar awal iya, berarti ya. Tanggal ya 12. dari tahun tanggal 12. Hmm, iya, iya. Berarti memang sebetulnya hajian tuh nggak lama ya. Kalau yang Gak langsung lama. poin mau langsung ngejar Arafahnya juga bisa tadi ya. Kan masuk tanggal 7, Ya. 8, 9. Berarti seminggu juga cukup sebetulnya ya. Mau hajian. Iya, iya, Ya siap. sekitar 5 hari atau 5 atau 6 hari Heeh. kurang lebih. 8, 9, 10, 5 hari berarti ya. Berarti Ya, sebetulnya apa misalkan kita di Mekah hanya mau 3 malam, sisanya mulai hajian bisa juga ya seperti itu ya. Kan nanti di Mekahnya. Iya. Iya, iya. Berarti Bang Irfan ini kemarin daftar itu daftar di nusuknya 1 bulan ya, 1 bulan atau 2 bulan sebelum Julhijjah. oh yang dari nusuknya cuman 3 hari, Hamin tiga dari keberangkatan. Jadi di tanggal berapa ya? 4 atau 5 kalau nggak salah. Heeh. Berarti itu Atau masih bisa dapat ini 3 ya, gitu. masih bisa dapat kuota Ya, ya. Minus. alhamdulillah masih ada. Masya Jadi Allah. kalau dari nusuk ini, kalau yang paket 2, alhamdulillah masih aman gitu. Sampai detik-detik terakhir pun masih ada insya Allah. Oh. Kalau di Indonesia daftar H-2 udah nggak dapat. Oh iya, berarti memang di sana itu kuota tuh selalu ada Bang Irfan ya, kuota Ya, domestik insya Allah. selalu apa, selalu terbuka. Baik. Iya Bang Irfan, terima kasih Bang Irfan sharingnya ya. Jazakallah Ya, kasiran. Ini banyak. mudah-mudahan jadi apa, jadi wawasan juga buat kita semua yang memang artinya kan banyak jalan ya, banyak. Saya izin sebentar mau cas laptop dulu, izin sebentar. Boleh. Iya boleh, Sam. Boleh. Jadi ini ya apa kesimpulan kita pada malam hari ini, banyak jalan menuju ke apa? Banyak jalan menuju ke Baitullah. Ini tadi Bang Irfan cerita bagaimana dia daftar ya, saking apa? Kalau saya lihat memang kuota domestik dalam Saudi ini sangat banyak ya. Artinya enggak. Ini tadi Bang Irfan cerita beliau H-2, tadi H-2, H-3 masih bisa daftar, masih bisa apa? Masih sok simpan, masih bisa daftar menggunakan apa? Menggunakan aplikasi nusuk. Ini saya mau sekedar berbagi ya untuk teman-teman nanti yang memang ada rencana mau apa mau aja nih kelihatan ya, kelihatan ininya. So, nah.
Nah, kemarin ada ini ya, kan rame-rame di media banyak apa yang jual beli tasreh palsu. Nah, ini kemarin ada apa tiba-tiba ini nge-WhatsApp ke saya, ini ada member Perindu Baitullah. Nah, dia WhatsApp, "Pak, ini saudara saya ini di Jeddah, dia katanya menggunakan visa apa, visa petugas ini petugas haji umroh controller, petugas amil haji. Itu di situ di visanya tertulis haji umroh controller. Nah, jadi dia apa petugas haji umroh. Nah, dia cerita jadi dia tuh ini apa ditinggalkan oleh koordinatornya. Nah, jadi dia ceritanya beli beli visa, beli apa tiket pesawat seharga tertentu. Nah, saat di Jeddah ditinggal. Nah, kenapa Pak ditinggal? Ya ini. Nah, dia nanya gitu. Jadi dia pingin bisa masuk Mekah. Nah, ya kan jadi penasaran ini visanya visa apa? Oh, jadi tahu visanya. Jadi nanti memang hanya ada beberapa visa yang memang bisa mendapatkan ini ya, nusukat yang resmi, hanya tidak semua visa tidak bisa mendapatkan visa ini. Terbukti visa ini pun yang kelas visa amil apa petugas Haji Umroh Controller itu nggak bisa dapat nusuk ini. Nah, saya barcode, nah hasilnya ke sini. Kira oh ini berarti nusuknya nusuk palsu. Nah dia berapa Pak beli ini harganya segini. Nah kemarin kan rame-rame di media kan jual beli nusuk palsu, dokumen palsu. Jadi hati-hati ya Bapak dan Ibu ya. Kita jangan terlibat jual beli barang palsu. Apalagi ini dokumen negara itu sanksinya sangat berat sekali di Saudi Arabia. Apalagi ini dokumen negara itu kalau ketahuan ya ditangkap dendanya sangat besar. Nah, ini yang sebelah kanan ini nusuk petugas maktab. Ini sahabat saya, beliau ini apa polisi di Mekah. Beliau kemarin membantu saya juga. Dia tiap tahun jadi petugas maktab. Nah ini Kang Rudi kalau nusuk yang asli seperti ini. Nah ketika di barcode, nah nyambung ke sini langsung. Oh, nusuk card. Nah, oh ini memang apa petugas saya. Begitupun jamaah haji pun ya resmi ya langsung masuk ke dalam nusuk seperti itu. Jadi ya apa banyak jalan menuju ke Baitullah. Nah, memang kalau kita lihat penyelenggaraan haji ini semakin ke sini ya apa dari Arab Saudi sendiri menunjukkan apa terus untuk berbenah memperbaiki diri termasuk dalam hal ini dalam hal operator-operator artinya yang menyediakan artinya kan di sana tuh banyak ini ya yang berarti penanggung jawab. Nah, kalau tadi kan kalau domestik itu ada menggunakan hamlah. Nah, kalau seperti yang menggunakan visa haji pun sama, yang haji furoda itu ada operatornya juga seperti Al-Raji, ada yang biasa ada MCDC, ada Flynas ya itu macam-macam operator. Nah, sama sepertinya domestik ini untuk visa haji pun sama harus mempunyai paket harus beli beli masa airnya juga beli akomodasi di Arafah di Mina. Nah, kemarin saya ada ini juga ada teman dari Mesir. Nah, teman dari Mesir berapa harga visa haji di sana segini katanya harga. Tapi di sana ngambilnya ada yang ekonomis juga visa haji tuh. Visa haji di sana tuh yang pelajar-pelajar biasanya ngambil dapatnya maktab yang di Arafah saja minanya nggak dapat karena memang pakai paketnya yang terjangkau. Nah, jadi Bapak dan Ibu ya banyak jalan menuju ke Baitullah. Kita akan coba langsung jawab pertanyaan. Ini kalau ada pertanyaan boleh tanya di sini ya. Saya nggak buka tanya jawab ini khawatir kemalaman. Paket ekonomi berapa real untuk paket pertengahan? Nah tadi udah disebutkan sekitar 5.000 real ada ya 5.000 real ada yang berapa real. Syarat untuk mendaftar nusuk syaratnya apa? Nah ini Ustadz Mas Rijal bisa bantu menjawab. Mendaftar nusuk harus punya igoma Mas Rijal ya? Ya, betul Ustaz. Jadi untuk eh, bikin akun nusuk ya, itu langkah pertama untuk bisa bikin akun nusuk itu harus punya iqomah atau kalau kita di Indonesia KTP ya KTP sementara ya KTP penduduk sementara di Saudi. Kemudian nomor HP Saudi ya. Itu yang paling penting. Berarti Kemudian kalau nanti nggak punya igoma nggak bisa ya, nggak bisa daftar nusuk kalau ya? tidak punya iqomah tidak bisa daftar nusuk Nah, kecuali
bisa aja bikin akun nusuk tapi pakai paspor. Cuman itu nanti hanya bisa digunakan untuk umroh. Iya, Adapun buat untuk umroh haji kan tidak bukan bisa. buat hajian. Nah, Iya, kayak gitu. Kalau hajian wajib iqomah kayak iya. gitu. Siap. Daftar untuk paket VIP. Nah, VIP tadi mulai dari 13.000 real. Kalau kita dari Indonesia pakai visa apa? Nah, kalau Indonesia berarti pakai ekspatriat, Mas Rijal ya. Iya, Ekspatriat pakai betul. visa pekerja. Pakai visa haji Nah, yang resmi. Jadi biar aman karena memang tahun ini itu lagi gencar-gencarnya pemerintah Arab Saudi menginformasikan kepada kita bahwasannya la haj bila tasrih, tidak ada haji kecuali tidak ada haji bagi yang tidak punya tasrih. iya, Jadi kita tuh ada tasrih atau surat izin untuk haji kayak gitu. iya. Jadi Dan memang ini kemarin itu banyak teman-teman kita ya eh, yang ketangkep polisi karena memang memaksakan diri untuk masuk ke Mekah ketika musim haji dan dia pakai visa yang tidak resmi seperti itu. iya. Kalau ini apa Mas Rijal, apa kalau para pekerja-pekerja di Indonesia yang ada di Arab Saudi itu kan ada ya, dia kan ketika memiliki igoma, kalau Mas Rijal kan di sini kan menggunakan visa pelajar ya. Nah, Ya, kalau betul. para pekerja-pekerja ini berarti menggunakannya visa 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 amil berarti ya, visa pekerja ya saat di Arab Saudinya. Iya, betul Ustaz. Pakai visa amil ya. Hmm. Dan visa amil dia sudah di apa udah ditahwil apa bahasa kalau bahasa Indonesia kita udah diubah ke iqomah, maka dia insya Allah bisa daftar Oh. kuota haji domestik gitu Ustaz. Intinya kan berarti punya sponsor ya, ada sponsor pengundang di sana ya. Betul, betul. Ada kafilnya Nah, istilahnya. Kafil. Dan ini Dan juga apa? Kemarin saya dapat informasi juga, visa amil ini tuh berarti ada dua, ada yang amil muakot, dia apa temporari ya kan kayak yang visa amil sementara. Dan kalau saya dapat informasi yang untuk igoma ini memang harus yang amil permanen, Mas Rijal ya. Yang betul, betul, betul. yang musiman itu nggak bisa ya. Kemarin saya ini juga ada teman-teman yang dia berangkat haji menggunakan visa amil permanen apa jadi pegawai-pegawai catering itu dia igomahnya nggak bisa dapat tapi kalau yang permanen bisa dapat ya kalau yang permanen Betul, betul. iya, iya. Kayak berapa lama ibadah nah tadi berapa lama ibadah hajinya tadi ibadah haji itu bisa diatur sendiri ya kalau ikut haji domestik sekarang ambil paket pertengahan caranya gimana kalau berangkat dari Indonesia Ustaz, terus berangkatnya tahun 2000 kalau berangkat haji domestik sekarang ambil pertengahan ya ini berarti harus ini dulu ya harus apa intinya harus ada pengundang sponsor ya harus ada Betul, sponsor Ustaz. dari Arab Saudi nanti siap yang ini. Kalau ada keluarga atau saudara kerja atau kuliah, apakah kita bisa ikut dapat igoma? Nah, igoma ini kemarin kata Mas Rijal, misalkan Mas Rijal sedang di Arab Saudi ataupun ada pekerja yang memiliki igoma, itu yang bisa ditarik itu hanya istri dan anak Mas Rijal ya. Kalau orang tua nggak bisa ya. Betul, orang tua nggak bisa. Jadi Hmm. iqomah itu kita bisa ngundang hanya istri dan anak kayak gitu. Nanti istri dan anak kita itu ikut kita iqomahnya kayak gitu. Nginduk ke kita. Iya. Adapun untuk orang tua itu tidak bisa. Orang tua jatuhnya itu visa ziarah Mau kayak visa gitu. ziarah. Tapi kalau visa ziarah kan, kalau visa ziarah nggak bisa ini ya. Apa Nggak bisa haji. nggak bisa igoma. Iya, betul, Ustaz. Kecuali orang tua kita nanti dia bikin iqomah juga. Dalam artian kalau emang dia pengen tinggal di Saudi, ya tinggal kita carikan sponsor, ya carikan kafil, kemudian nanti kita visa ziarahnya kita ubah ke iqomah, bisa juga. Cuman tentunya pasti biaya mahal. Iya. Kalau visa ziarah tuh memang saya nyari literasi memang berat juga Mas Rijal. Visa ziarah tuh ya harus bisa ambil yang mulai. Betul. Atau visa amil nanti kita ubah ke iqomah, nanti bisa gitu. Yang penting save uangnya aja. Gitu. Yang Tapi penting kalau ada istri dan mulus. anak, kalau istri dan anak insya Allah ikut kita, nginduk ke kita iqomahnya insya Allah. Iya, iya. Kita Amin. yang ngundang insya Allah. Iya. Biaya untuk igoma berapa? Nah, nanti ini ya, ini ada pembahasan tersendiri. Ini sebetulnya igoma tuh murah biasanya yang mahal tuh karena sponsornya ya Mas Rijal ya. Sponsornya dia apa Ya betul. kan sponsor beda-beda ya Pak dari ininya. Nah, kita ini sponsor juga harus hati-hati Mas Rijal ya mencari sponsor tuh. Ya betul. Cari Kalau yang amanah.
Iya. Mas Rizal kemarin ini enggak, atau Bang Irfan, mungkin saya nanya ke Bang Irfan. Bang Irfan kemarin ada ini enggak jamaahnya yang memang dia berangkat dari Indonesia menggunakan apa? Menggunakan igomah. Ada kemarin Bang Irfan sempat cerita. Oh iya ada. Kemarin tuh salah satu yang dari Indonesia juga. Beliau tuh datang emang untuk haji doang gitu. Oh, Dan katanya setelah haji ini tuh mau balik lagi ke Indo gitu katanya oh, gitu. Itu satu hamlas dengan kami dan satu tenda juga. Ada yang kayak gitu. oh. Banyak itu, ada berapa orang? Kayaknya cuma yang di Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Saya Rudi Fitriawan dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Alhamdulillah ini bisa melaksanakan salat Id di Mekah Al-Mukarramah Masjidil Haram 1 Syawal 1445 Hijriah atau tanggal 10 April 2024. Mudah-mudahan yang nonton video ini bisa diundang salat Id di Mekah Al-Mukarramah. Amin ya robbal alamin. di hamlah kami cuma dia seorang sih. Kalau yang Mandiri lainnya gitu ya. emang TKI dan mahasiswa gitu. Berarti kalau sebetulnya kalau kita punya igoma daftar di Nusuk bisa-bisa aja ya untuk Ya bisa. di sana ya. Yang penting kan berarti sponsornya ini. Cuma memang kalau secara regulasi sendiri di Indonesia memang untuk yang haji ini kalau cara ini ya menggunakan ini ya, cara undang-undang itu bisa aja. Tapi kalau igoma itu kan jalurnya beda ya. Itu memang jalur hajinya ekspatriat dan itu pun resmi ya menggunakan igoma resmi Mas Rizal ya. Igoma tuh Betul, Ustaz. Resmi, Ustaz. iya Resmi. resmi karena terdaftar di Wizaratul Hajj. Baik Bapak dan Ibu, demikian pertemuan pada malam hari ini. Ini saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Mas Rijal yang sudah dan Bang Irfan yang sudah berkenan sharing pada malam hari ini. Mudah-mudahan waktu antum sudah menginikan waktu pada malam ini Allah ganti dengan perkara yang lebih baik Mas Rijal ya Amin. dan juga Bang Amin. Irfan. Kita doakan mudah-mudahan ini Mas Rijal lancar urusannya, Bang Irfan juga lancar. Ya, sekarang Amin. sedang kuliah, mudah-mudahan Allah permudah untuk bisa segera selesai kuliahnya. Bapak dan Ibu, Amin. ini nomor telepon saya. Misalkan Bapak dan Ibu nanti ada yang memang mau bertanya lebih lanjut seputar umroh ataupun seputar haji atau tadi ada yang mau nanya lebih detail terkait apa sih itu igoma, gimana sih cara mendapatkan igoma, atau misalkan Bapak Ibu ada yang memang rencana ingin umroh mandiri atau tahun depan ingin berangkat haji. Nah, tadi kan udah ada bayangan ya, banyak jalan menuju ke Baitullah. Dan haji itu kan banyak-banyak jalannya. Atau misalkan bisa nggak haji mandiri menggunakan visa haji? Sangat bisa sekali haji mandiri. Menggunakan visa haji artinya tidak bergabung ya. Nah, visa haji pun sama sebetulnya dia beli saya. Nah, kenapa harganya mahal? Karena biasanya di-upgrade. Tapi kalau saya hitung-hitung ya, kalau misalkan kita haji mandiri, sebetulnya bisa biaya itu dipangkas. Misalkan tidak menggunakan hotel bintang 5. Jadi hotelnya menggunakan masa air yang disediakan oleh travel-travel yang memang terdaftar resmi di Nusuk. Baik Bapak dan Ibu, saya membuka kerjasama, misalkan Bapak dan Ibu ada mau kerjasama seputar visa umroh atau misalkan tadi ingin mendapatkan informasi detail tentang seputar sponsor ya, artinya kan tadi kan bisa gimana sih cara daftar kuota domestik dalam negeri ataupun tentang bagaimana visa haji itu seperti apa. Saja Bapak Ibu pertemuan pada malam hari ini. Jazakallah khairan katsiran. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim. Dan akhir kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.